Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hotspot. Nah, kebanyakan orang menyebut jika terdapat akses internet yang disebarkan via wireless di public area seperti kafe dan mall itu adalah layanan hotspot. Sedangkan hotspot di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa akses ke jaringan, klien diharuskan memasukkan username dan password pada login page yang disediakan. Nah, kebanyakan WiFi hotspot tidak di-password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Dan tiap user bisa login dengan menggunakan username dan password yang berbeda-beda. Nah, metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, WiFi cafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Lalu untuk kelebihan hotspot adalah kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan untuk dengan username dan password tertentu. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut, misalnya mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, membatasi berapa besar data yang dapat di-download tiap user, dan mengatur konten apa saja yang boleh diakses oleh user. Nah, untuk konfigurasi hotspot ini, nantinya kita akan setting topologi yang dimana topologinya hanya ada satu router dan satu klien. Oke, langsung saja kita masuk ke topologi kita. Nah, untuk terjalannya hotspot pada router mikrotik, kita memerlukan beberapa service yang diperlukan, seperti konfigurasi IP address ke arah klien, ataupun konfigurasi firewall NAT ke arah internet, firewall filter, proxy, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan bantuan hotspot yang ada di mikrotik, kita tidak perlu melakukan konfigurasi semuanya satu persatu. Nah, dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka segala service tersebut akan dikonfigurasikan secara otomatis. Oke, langsung saja kita masuk ke Winbox-nya. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu ada yang namanya hotspot. Nah, di sini pada bagian server, kita bisa masuk ke hotspot setup. Lalu di sini kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Nah, di sini karena yang mengarah ke klien itu Ether 2, maka kita pilih yang Ether 2. Oke, kita bisa next. Lalu untuk local address of network, ini menunjukkan IP yang akan tersetting pada hotspot servernya. Nah, lalu kalau MySQL network-nya kita checklist, maka akan terkonfigurasikan juga firewall NAT-nya. Oke, kita next saja. Di sini kita next. Lalu untuk bagian sertifikat, kalau misal teman-teman punya SSL untuk ditampilkan pada HTTPS, kalian bisa pilih yang import. Karena saya tidak punya, maka saya pilih yang non. Oke, kita next. Di sini kita next saja. Lalu untuk DNS servernya bisa diisikan dua DNS 888 dan 88.4.4. Oke, kita next. Nah, ini merupakan tampilan login pada web browser nantinya. Misal saya namanya hotspot, lalu trip rizky21.co.id. Oke, kita next. Untuk bagian sini, ini merupakan username dan password yang akan digunakan nantinya. Oke, untuk usernya saya menggunakan Rizky21 dan untuk passwordnya 123 aja. Lalu kita next. Oke, sudah selesai. Lalu kita bisa coba lakukan pengujian di Linux desktopnya. Oke, di sini namanya belum saya ganti. Kita bisa
ganti jadi Linux, Linux, oke, lalu kita save. Nah, di sini kita bisa coba cek IP address yang didapatkan. Kita cek pada terminal IP address. Nah, di sini untuk IP address-nya mendapatkan 10.177.0.2. Oke, langsung saja kita koneksikan dengan hotspot kita. Caranya kita bisa buka Chrome atau web browser. Oke, kita tunggu agak sedikit nge-lag. Nah, di sini kita bisa buka salah satu website. Misal di sini saya buka mikrotik.co.id. Saya enter. Nah, di sini sudah ada tampilan loginnya. Oke, di sini untuk usernya tadi saya menggunakan Rizky21 dan untuk passwordnya 123. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Oke, di sini kita coba searching. Kita coba searching mikrotik. Kita tunggu. Nah, dia sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan menambahkan user dan menghilangkan cookies. Oke, kita bisa buka Winbox-nya. Untuk membuat user, kita bisa pergi ke IP hotspot, lalu ada yang namanya user. Di sini terdapat user yang sudah kita setting sebelumnya. Oke, di sini kita bisa menambahkan user baru. Kita klik add. Lalu untuk servernya, kalau misalkan kita pilih yang all, di sini maka kalau misal ada klien lagi dengan Ether 3, maka itu nantinya dia bisa connect ke hotspot servernya. Oke, di sini kita pilih yang all saja. Lalu untuk name-nya biarkan user 1 dan untuk passwordnya kita gunakan 1234. Kalau misalkan nggak kelihatan, kita bisa tampilkan, oke. Lalu kita apply. Lalu oke. Lalu kita bisa masuk ke Linux-nya. Ini kita coba tab baru. Misal saya ketikkan IP hotspot servernya. Oke, kita lihat dulu untuk IP hotspot servernya, IP address. Nah, untuk hotspot servernya mendapatkan 10.5.50.50.1. Oke, kita ketikkan 10.5.50.1. Lalu kita ketikkan status. Ini kita enter. Nah, di sini ada informasi terkait user sebelumnya yang kita pakai. Itu kita sudah melakukan connection selama berapa lama. Oke, kita logout saja. Nanti kita login lagi pakai username baru. Tapi kalau kita login lagi, dia akan terredirect ke username sebelumnya. Oke, kita tunggu. Sini nge-lag. Nah, di sini terredirect ke username sebelumnya.
Kenapa? Karena cookies pada mikrotik masih tertanamkan Rizky 21 ini. Jadi untuk cookiesnya bisa kita hilangkan, kita bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini ada yang namanya server profile. Di sini kita klik konfigurasi hotspot kita sebelumnya. Lalu pada bagian login, cookie-nya kita matikan, lalu apply, lalu OK. Lalu pada bagian pojok kanan, pada bagian cookies, di sini kita hapus saja untuk user Ricci21. Ya, kita hapus. Lalu kita masuk lagi ke Linux-nya, kita logout. Lalu kita login lagi. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan username baru. Untuk usernya, user 1, dan untuk passwordnya 1234. Oke, kita konekkan. Nah, di sini sudah connect ke user barunya. Kita coba tab baru. Di sini kita coba untuk searching router misal router. Oke, di sini ada kesalahan tadi. Di sini tiba-tiba logout. Oke, di sini kita coba ketikkan router. Nah, di sini sudah ada untuk informasi mengenai router. Selanjutnya, kita akan membahas terkait user profile yang terdapat pada hotspot di Mikrotik. Oke, kita coba buka Winbox. Nah, di sini ada yang namanya user profile. Jadi, dengan user profile ini, kita bisa memanajemen hotspot kita, teman-teman. Misal, untuk hotspotnya, mau kita kasih bandwidth berapa. Oke, kita bisa coba add. Di sini untuk namanya, kita kasih nama hotspot, lalu kita kasih untuk yang bandwidthnya 512 KB misal. Kemudian untuk bagian RxTX kita isikan 512 KB, 512K, lalu slash 512K. Oke, kita apply, lalu OK. Lalu pada bagian usernya kita definisikan, misal pada user 1 bandwidthnya 512 KB. Oke, kita bisa edit pada user 1. Di sini untuk yang profile kita bisa ganti ke hotspot 512K. Oke, kita apply, lalu OK. Nah, lalu kita coba melakukan pengujian di Linux-nya dengan membuka speed test. Oke, kita masuk ke Linux-nya. Sini kita buka tab baru, lalu kita bisa ketikkan speed test. Kita enter. Lalu kita bisa mengkliknya, klik speed test. Kita tunggu agak nge-lag. Oke, di sini saya skip saja videonya agar tidak kelamaan. Oke, di sini sudah ada untuk tampilan speed test-nya. Kita coba mulai. Kita tunggu
agak nge-lag. Nah, jadi ini dia tampilan untuk speed test-nya. Oke, mungkin ini saja.